biasa dong ya. Happy pastinya. banget ya mau ibadah lagi. Oke, sebelum kita masuk ibadah, kita ada poin pengumuman. Judulnya Burn Brighter. Gila, kayak keren banget gak sih ini? Wow, kayak aku udah kayak excited banget. Iya, makanya. Nah, Teman-teman juga. buat teman-teman yang mungkin belum tahu, kita setiap tahun pasti ada youth camp ya. Yes. Dan di tahun ini akan diadakan pada tanggal 4 sampai 7 Juli, hari Jumat sampai Senin di Villa Hermon Pacet. Nah, kamu tahu nggak yang beda dari camp tahun ini sama tahun sebelumnya? Emang ada bedanya tadi? Beda dong, harinya lebih lama. Tambah 1 hari kan, 4 hari kan itu. Iya, kemarin 3 hari doang ya, sekarang Iya. 4 hari. Nah, makin asik kan, makin lama makin asik. Nah, berkaitan dengan bertambahnya hari itu, secara harga juga berubah sedikit. Berubah ya. Tapi tenang aja ya. Pasti pasti ada jalan ya Oke. kita. Pasti bisa ikut semua ya. Jadi selama kita mau daftar aja, bisa daftar di bit.ly/MDCYouthCamp 2025 atau bisa ke kakak kontaknya. Iya. Kalau misalnya kalian bingung ini linknya di mana ya, kalian bilang sama kakak kontak, kok aku mau ikut camp. Nah, gitu. Jadi kalian bisa langsung daftar di kakak kontak. Nah, atau bisa juga di QR yang di atas itu dan Yes. youth camp ini start from SMP ke atas gitu ya. Yes, betul. Oke. Oke. Next. Kita join contact group. Nah, apa sih join contact ini? Contact adalah komunitas di mana kita bisa sharing, ketemu keluarga baru. Pokoknya seru banget, jadi jangan lupa untuk join contact guys. Untuk kalian yang belum ada contact, bisa langsung daftar di bit.ly/MDC__youth. Nanti ada kakak kontak yang akan ngubungin kalian Yeah. untuk bisa join di kontak. Yes, bener banget. Jangan sampai kelewatan karena Betul. kontak ini keluarga kita dalam Tuhan Seru ya. banget Pasti juga kalau asik kontak. banget. Oke, next. Oke, next. Nah, buat kalian-kalian yang berkendala di transportasi untuk datang ke ibadah onsite, dari MDC Youth ada sedia free shuttle yang berangkat dari MDC Putat dari jam setengah 12 siang dan nanti akan kembali dari MDC CW jam 3 sore. Nah, untuk kalian yang ingin mengikuti free shuttle ini bisa hubungi Kak Gerin pada nomor yang tertera di situ ataupun ke kontak leader kalian masing-masing. Jadi nggak ada alasan nih ya kita nggak bisa datang Yes. ibadah karena ini aja sudah difasilitasin nih ya. Betul. Oke. Oke, next. Ada next. Jangan lupa untuk follow kita di IG dan YouTube kita di IG MDC__youth untuk update seputar MDC Youth dan lain sebagainya. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kita yaitu di MDC Surabaya untuk live streaming. Jadi untuk kalian kayak, aku nggak bisa ikut camp, nggak bisa ikut camp, saking kepingin Oh camp. iya, saya kepengen camp ini ya Nggak guys. bisa ikut ibadah, nggak ada lagi guys, karena kita udah kasih kalian live streaming, jadi nggak ada kata aku tidak akan ikut. Ibadah. Harus ibadah guys. Iya, betul. Oke. Oke, Next. next. Selain itu juga kita ada, ini ada buku Impact On guys. Nah di MDC ini kita ini ya sangat di-encourage untuk memulai discipleship journey-nya kita. Nah salah satunya kita dikasih fasilitas tools dari buku Impact On. Ada part 1 dan part 2 yang bisa membantu kita untuk bertumbuh bersama ya dengan geng kita entah itu di gereja maupun di luar gereja ya Betul, ini ya. Karena buku iya. ini sangat membantu banget sih ya, kita bisa open sama teman-teman kita, bisa bawa mereka untuk bertumbuh di dalam Tuhan sama-sama. Oke. Dan untuk misalnya ada yang belum punya bukunya, bisa hubungi ke kontak leadernya, nanti bisa tanya-tanya di kontak leadernya ya. Oke. Next. Oke, kita ada baptisan air. Nah, bagi yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Nah, baptisan ini adalah salah satu cara untuk kita menunjukkan kalau kita memang udah sangat-sangat percaya kalau Tuhan Yesus adalah Juru Selamat kita satu-satunya. Jadi untuk kalian yang belum dibaptis, bisa daftar di bit.ly/baptisan air MDCY. Nah, Oke. yang bulan ini akan ada di bulan depan akan ada di tanggal 12 April. Jadi yang mau daftar segera daftar ya guys. Oke, Yes. itu saja sepertinya Pengumuman dari kita. kita. Oke, enjoy Enjoy the presence of God. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami punya Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang menggenapi firman-Nya dalam kehidupan setiap kami Tuhan.
Pakai kami Tuhan, untuk kami boleh memberitakan firman-Mu Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa di luar sana yang dimenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan Tuhan. Dan juga kami akan duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami urapi setiap kami Tuhan. Supaya kami boleh mengerti akan apa yang jadi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. MDC Youth yang sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Amin. Alright. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah melayani semuanya. Thank you Team Missionary Worship, thank you Asher, thank you Multimedia, thank you semuanya yang sudah melayani hari ini sehingga kita bisa ngikutin ibadah. Perkenalkan, nama aku VJ, aku youth pastor di tempat ini. Welcome buat kalian yang baru pertama kali hadir. Kalau ada yang ngeliat di kanan kirinya ada wajah yang baru, atau nggak usah wajah yang baru yang sudah lama kali ketemu, kasih senyuman yang paling manis teman-teman. Yes. Ada Louis, welcome brother. Long time no see you. Oke, wow. Ada kelihatan wajah-wajah baru hari ini yang belum pernah join di kita. Thank you, welcome di MDC Youth, welcome to the family brother. Guys, jangan pernah sungkan di sini, oke? Ini keluarga buat kita semua. Kalau kalian ada pertanyaan, ada apa, you can come to me. Oke, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan hari ini, aku mau kasih kesempatan untuk kita semua bisa memberikan persembahan. Sekali lagi, persembahan is not just kita memberikan uang, tapi ini adalah sebuah offering, sebuah di kata persembahan itu ada kata-kata sembah guys. Jadi penyembahan kita bukan hanya sekedar kita menyanyikan lagu, tapi waktu kita memberikan itu juga termasuk penyembahannya kita. So please kalian bisa ngasih, kalian diberikan waktu untuk memberi, bisa lewat QR code yang tersedia atau mungkin kalian mau pakai amplop yang sudah ada tersedia di sermon notes kalian. Buat kalian yang baru pertama kali join di MDC Youth, kami punya sermon notes, oke? Sermon notes ini adalah sebuah fasilitas yang MDC Youth sediakan buat teman-teman semua bisa pay attention, bisa fokus untuk dengerin firman Tuhan, bisa mencatat, bisa kalian bawa pulang, nggak usah dikumpulin, oke? Kalau kalian di sekolah sering ngumpulin tugas, ini nggak usah, oke? Ini bisa kalian bawa pulang. Dan aku percaya bahwa setiap firman yang disampaikan nantinya akan menjadi berkat bagi kita semua, oke? So please, kalian bisa ambil. Ada yang belum dapat sermon notes, bisa angkat tangan, nanti ada Asher yang akan menghampiri kalian. Oh ya, oke. By the way, pulpen jangan lupa nanti kalau habis dipakai dikembalikan, oke? Ya kalau kalian mau pakai buat kampus, ya beli aja sendiri ya. Yang lainnya jangan pakai pulpen MDC. Oke, by the way, oke. Aku bisa undang itu kita semua bangkit berdiri. Kita mau menghormati pembicara kita. Bisa bangkit berdiri semuanya, oke? Bangkit berdiri. Mari kita berikan tepuk tangan, sambutan yang meriah untuk Om Cipto Kusno. Yes, dia salah satu pemimpin di gereja MDC Surabaya. Kalian bisa duduk kembali. Ini adalah pemimpin dan silakan Om Cip. Selamat siang MDC Youth. Tadi sebelum mulai pada waktu puji-pujian lagi teman-teman menyiapkan, saya berdiri di belakang. Kemudian saya cuma punya impresi bahwa Tuhan katakan dari tempat ini akan lahir pemimpin-pemimpin. Dari tempat ini akan lahir orang-orang hebat. Dari tempat ini akan lahir hamba Tuhan yang luar biasa. Dari tempat ini akan bangkit worship leader, singer yang hebat-hebat. Saya percaya di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan sudah letakkan rencana yang besar. Kok enggak ada yang amin ya? Enggak apa-apa, terlambat lebih baik daripada tidak. Saya percaya dari tempat ini, akan lahir orang-orang yang hebat. Kasih tahu sebelahnya, kamu lihat ya, aku akan jadi orang yang hebat. Saya percaya Tuhan itu punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Tapi seringkali rencana itu tidak terjadi, saudara. Kenapa kok tidak terjadi? Karena sebelum hal itu terjadi, kita udah takut duluan. Waktu tadi Om Cipto bilang akan lahir orang-orang hebat dari tempat ini, saudara menunggu orang lain yang amin karena saudara bilang begini, sebelahku itu hebat, tapi aku tidak. Siapa di sini percaya dia hebat? Coba angkat tangan. Loh, ya kan? Tidak ada yang merasa dirinya hebat. Siapa yang merasa Tuhan akan jadikan saudara orang-orang yang hebat? Angkat tangan yang tinggi.
Kenapa kok kita nggak berani percaya sama Tuhan? Kita tadi nyanyi, aku punya Tuhan yang hebat, aku punya Tuhan yang besar. Seberapa besarnya Tuhan kita itu, kita bisa lihat seberapa besar impian kita untuk mempercayai Tuhan. Kalau impiannya kecil, kita bilang kita punya Tuhan yang besar, we are joking, man. Kalau Tuhannya besar, impiannya harus besar, ada amin. Perlu keberanian, perlu keteguhan hati, perlu courage di dalam kehidupan kita. Saya hari ini akan ngomong tentang courage to face the giants. Saya percaya setiap kita itu harus punya keberanian untuk melihat masa depan dan percaya Tuhan yang kita percayai, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita lompat-lompat itu Tuhan yang akan menyertai kita, menjadikan hidup kita ini berhasil. Untuk apa kita bilang kita punya Tuhan yang besar kalau kita nggak percaya Tuhan yang besar itu bisa lakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Perlu keteguhan hati. Saya melihat bahwa di dalam kehidupan ini sangat dibutuhkan courage atau keberanian itu. Kita di sekolah banyak masalah hari-hari ini adalah masalah bullying. Ada yang di sini sekolahan yang ada bullyingnya pasti banyak ya. Saudara kalau enggak pinter dibully, saudara enggak kaya dibully, saudara pakai barang-barang mewah dibully, saudara berbeda dengan orang lain dibully. Kita mulai menjadi takut, kita mulai menjadi ciut hati. Saya mau beritahu, perjalanan masih panjang. Kalau kita pikir kita akan keluar dari sekolah dan tidak lagi ketemu bully-bully seperti itu, kita salah. Di dalam masyarakat, di dalam tempat kerja, selalu ada orang-orang yang seperti itu. Sebab itu Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Have courage in your life. Saya percaya ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, mencurahkan darahnya, menebus kita. Dia menaruhkan rohnya di dalam kita. Dan rohnya itu bukan roh penakut. Tapi dia ciptakan kita menjadi pemberani-pemberani. Orang-orang yang bisa melihat masa depan, orang-orang yang bisa melihat tantangan, bangkit berdiri, percaya Tuhan yang besar itu menyertai kita. Courage itu ability to control your fear in a difficult or dangerous situation. Dalam hidup ini, apapun keadaannya, saudara masih di sekolah, saudara mungkin sudah mahasiswa, saudara di tempat kerja, rasa takut itu bisa datang sewaktu-waktu. Karena tekanan pekerjaan, karena orang-orang yang enggak setuju sama kita, karena ada orang-orang sirik dengan kehidupan kita. Tapi courage itu kemampuan kita untuk mengontrol rasa takut itu. 2 Timotius 1 ayat 7 mengatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Katakan ke sebelah saudara, bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saudara, kalau kita biarkan rasa takut itu akan datang bertamu dalam kehidupan kita. Kalau kita berbaik-baik dengan rasa takut itu, dia bukan hanya bertamu, dia mulai kos, saudara. Kalau kita biarkan dia kos, lama-lama dia kontrak. Setelah dia kontrak jangka panjang, dia menguasai hidup kita. Ketika ketakutan, kecemasan akan masa depan itu mulai menguasai, kita mulai nggak bisa lihat panggilan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing. Engkau dipanggil Tuhan untuk rencana yang besar. Setiap saudara dipanggil untuk rencana yang besar. Tadi siapa yang bilang, kurang keras lagi saudara. Lebih keras lagi. Tapi kadang kita mulai merasa rasanya impian itu tidak mungkin ya terjadi.
pada waktu kita pertama-tama kenal Tuhan, rasanya apapun kita bisa lakukan. Semakin lama kita kenal Tuhan di dalam perjalanan hidup kita mulai melihatnya kabur. Kita sudah merasa bahwa yang ini gak mungkin, yang itu gak mungkin. Kita kembalikan aja kepada Tuhan. Yosua 1 ayat 9 dikatakan, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat ini diberikan kepada bangsa Israel pada waktu mereka sudah hampir masuk ke tanah Kanaan. Mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan itu. Selama 40 tahun mereka berjalan di dalam padang belantara, berkeliling-keliling untuk masuk ke tanah Kanaan, tanah yang Tuhan sudah janjikan. Pas sebelum masuk, Musa mengirimkan 12 pengintai. Dilihatlah tanah itu, tanahnya bagus, buahnya besar-besar, penuh dengan madu dan susu tanahnya, bilangnya begitu. Harusnya impian yang Tuhan berikan itu luar biasa bagus. Tapi 10 orang kembali, 10 pengintai ngomong apa saudara? Waduh, kita ini kok cuma kayak belalang-belalang ya. Di sana isinya raksasa-raksasa. Tapi ada 2 orang, Yosua dan Kaleb, mengatakan memang banyak raksasa di sana, tapi Tuhan yang menyertai itu lebih besar. Ketika kita melihat masa depan, impian yang Tuhan berikan di dalam hidupmu, panggilan yang Tuhan sudah taruhkan di dalam kehidupanmu, engkau melihatnya sesuatu yang luar biasa. Tapi ketika kita melihat keadaan keluarga kita, keadaan keuangan di keluarga kita, rasanya kok aku gak seberapa pinter ya, kok aku gak seberapa hebat ya, kok aku rasanya gak mampu ya, impian itu mulai hilang. Siang hari ini Om Cipto mau berdoa supaya Tuhan membangkitkan lagi impian-impian yang besar, panggilan yang mulia yang Tuhan sudah taruhkan di dalam hidupmu. Tuhan mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Coba perhatikan kenapa Tuhan katakan demikian. Bukan karena kita ini punya banyak pengalaman. Bukan karena kita ini jumlahnya banyak. Bukan karena keluarga kita ini kaya. Bukan karena kita ini ganteng atau cantik. Tapi dikatakan kenapa kita bisa kuat dan teguh hati. Sebab Tuhan Allahmu itu menyertai engkau. Ketika kita melihat keadaan kita, ketika kita melihat keluarga kita, ketika kita melihat kemampuan kita, kita mulai bilang ini tidak mungkin bisa terjadi lagi. Mari kita lihat Tuhan lagi. Tuhan katakan, sebab Tuhan Allahmu itu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kenapa courage itu penting? Karena dengan adanya courage kita bisa mengatasi takut gagal. Zaman sekarang anak-anak muda itu takut gagal. Kalau gagal diketawain, kalau gagal nanti banyak yang membuli, kalau gagal nanti ditinggalkan teman-temannya, kita nggak berani. Maka dari itu kita perlu courage di dalam kehidupan kita. Kenapa kita perlu courage? Kadang kita harus berdiri untuk kebenaran. Tapi orang-orang yang berdiri untuk kebenaran akan melawan arus. Kenapa kita perlu courage? Untuk kita butuh courage karena untuk mencapai goal dan impian dalam kehidupan kita, tantangannya besar-besar, raksasanya banyak. Sorry. Segala yang berarti, segala yang berharga, segala yang berkualitas butuh perjuangan. Saya tahu masih banyak yang usianya masih muda, tapi saya mau beritahu, dalam hidup ini semua yang berharga, semua yang berarti itu butuh perjuangan.
tidak untuk orang yang mudah menyerah, takut melewati perubahan, atau malas untuk bekerja keras. Anak-anak muda, ayo bangkit. Jangan hidup enak-enakan saja. Saya percaya Tuhan sediakan tanah yang penuh dengan susu dan madu, tanah yang makmur, impian yang besar, goal yang luar biasa, tapi perlu kerja keras untuk mencapainya. Saya suka cerita ini, cerita di mana seorang wanita pendarahan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Saudara, 12 tahun itu waktu yang cukup lama. Siapa di sini usianya kurang dari 15? Coba angkat tangan. Yang usianya kurang dari 15. Kurang dari 15. Kok ada yang rasanya sudah 20 lebih tadi ikut angkat tangan. Kurang dari 15, oke. Usianya berapa yang paling muda di sini? Berapa? Kamu yang di belakang, berapa? 11. 11, oke. Paling muda di sini ya? Oh, ini orang udah sakit 12 tahun. Lama atau enggak saudara? Lama. Dia sudah 12 tahun. Orang itu kalau sakit baru 1 hari, itu imannya besar untuk berdoa mengalami kesembuhan. Kalau sudah 1 minggu, sudah rasanya capek semua, satu kontak diajain, satu gereja MDC Youth suruh doain sama-sama. Kalau 1 bulan tidak ngalami mujizat, sudah semua orang berdoa, ngajak satu gereja kalau perlu. Kalau 1 tahun, ya wis lah, diterima aja kan gitu ya. Saudara, orang ini berapa lama saudara? 12 tahun. Tapi dikatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. 12 tahun dia tidak menyerah saudara. Dia pindah cari dokter terus, supaya bisa berobat. Sampai mungkin pada zaman itu tabibnya habis semua. Dan dikatakan sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Dia sudah cari semua dokter, uangnya pun sudah habis. Kalau dikeluarkan, kantongnya dikeluarkan, loh tidak ada isinya sudah. Saudara. Habis semuanya. Kalau orang uangnya habis biasanya temennya ikut habis, betul saudara? Biasanya gitu ya, kalau uangnya habis, temennya juga habis. Wanita ini 12 tahun sakit, semua tabib dia sudah pergi, semua yang dia punya sudah dihabiskan, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Syukur-syukur kalau 12 tahun uangnya habis, dia jadi lebih sehat. Tapi 12 tahun semua tabib sudah dipergiin, uangnya habis, temannya habis, keadaannya semakin memburuk. Tapi di dalam hidup ini ketika hidup itu rasanya sudah tidak punya harapan, anugerah Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Orang tadi meskipun sudah kehilangan segalanya, tapi kemudian dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Mendengar apa saudara? Berita-berita tentang Yesus. Dia dengar Yesus itu bisa menyembuhkan orang lumpuh. Yesus itu bisa mencelikkan mata orang buta. Yesus itu bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta. Berita-berita yang didengar itu mengubahkan hidupnya. Orang yang sudah hampir tidak punya pengharapan itu tiba-tiba mendengar berita tentang Yesus. Firman Tuhan katakan iman timbul dari, ada yang tahu iman timbul dari pendengaran dari firman Tuhan. Ketika dia dengar berita-berita tentang Yesus, imannya mulai tumbuh. Apa yang dokter-dokter atau tabib katakan bahwa dia tidak bisa sembuh, sulit untuk mengalami pemulihan, mulai digantikan dengan berita-berita tentang Yesus. Imannya mulai terbangun, imannya mulai terbangun. Dan dikatakan sampai imannya itu begitu kuat dan dikatakan dia punya iman mengatakan asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh.
Saudara, dia sudah 12 tahun kehilangan semuanya, keadaannya semakin memburuk, tapi dia dengar berita-berita tentang Yesus. Berita-berita yang baik, firman Tuhan itu membangkitkan iman kita sehingga dia bisa mengatakan asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Apa yang kita dengar hari-hari ini? Apa yang kita dengar hari-hari ini? Apakah kita mendengar firman Tuhan atau kita mendengar suara-suara yang lain? Hari-hari ini orang yang baca firman tiap hari tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah sedikit. Menurut saudara berapa persen orang saat teduh tiap hari? Yang bilang 100% coba angkat tangan. Yang bilang 50% coba angkat tangan. Oh ada ini 50%. Yang bilang 40% coba angkat tangan. Yang bilang kurang dari 25% coba angkat tangan. Oh ada ya, kurang dari 25. Berapa Ketrik? 10 ya. Kalau kita hitung di sini 100, hanya 10 yang baca tiap hari ya. Tapi perempuan tadi mendengar berita tentang Yesus. Apa yang dia dengar itu membangkitkan imannya. Setelah itu Tuhan Yesus datang dan orang berdesak-desaan. Tapi wanita tadi dalam keadaannya yang memburuk, badannya lemas karena sudah 12 tahun pendarahan. Dia bilang begini, asal ku jamah saja jubahnya. Asal ku jamah saja jubahnya. Orang berdesak-desaan, wanita ini tetap berusaha maju, berusaha maju, berusaha maju. Tidak mudah bagi dia. Yang lainnya orang besar-besar, laki-laki. Dia sudah badannya lemas, tapi dia berusaha untuk terus maju. Karena dia punya iman, dia lakukan tindakan, akhirnya dia menjamah jubah Yesus. Begitu dia jamah jubahnya, wanita ini sembuh, saudara. Wanita ini langsung sembuh. Coba perhatikan bagaimana dengan orang yang berdesak-desaan dengan Yesus. Tidak diceritakan satupun orang yang berdesak-desaan itu mengalami mujizat. Di dalam semua yang berkumpul saat itu, hanya satu yang mengalami mujizat, orang yang mengharapkan mujizat. Kita bisa berkumpul di tempat ini setiap minggu, kalau kita tidak mengharapkan Tuhan bekerja dalam hidup kita, tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita. Apa pengharapan saudara ketika datang di tempat ini setiap minggu? Apakah saudara punya kehausan, kerinduan untuk mengalami Tuhan dalam hidupmu? Hanya karena kita kumpul sesama orang Kristen tidak berarti kita mengalami mujizat. Demikian juga dengan orang yang berdesak-desaan dengan Yesus. Tapi kalau kita datang, kita mengimani, kita haus, kita pengen Tuhan lakukan sesuatu, maka keajaiban, mujizat Tuhan mulai terjadi di dalam kehidupan kita. Courage sesuatu yang harus kita punya hari-hari ini. Anak-anak muda tambah pinter hari-hari ini, tapi tidak tambah berani. Hanya karena kita jadi lebih pinter, tapi kalau menghadapi persoalan, anak-anak muda sama hari-hari ini lebih takut, cemas terhadap masa depannya. Apa yang akan terjadi kemudian? Kita perlu jadi orang-orang yang punya keberanian. Gimana Pak kalau saya lahir saya ini memang penakut. Siapa di sini jenisnya pemberani coba angkat tangan. Yang jenis pemberani coba angkat tangan. Cuma satu terus. Yang baca firman paling banyak tadi ya. Iya. Jarang baca firman. Waduh kalau jarang aja sudah berani, apalagi kalau sungguh-sungguh baca firman. Iya toh, tapi kamu termasuk berani. Kenapa? Terus? Sudah jarang baca Alkitab. Oh,
mulai sekarang harusnya rajin baca Alkitab. Karena saya percaya, Om Cipto percaya kalau kamu rajin baca Alkitab, Tuhan akan ngomong sama kamu. Bagaimana Tuhan akan ngomong tentang masa depan kalau kamu tidak pernah baca, betul? Amin. Siapa yang di sini termasuk tipenya rodok penakut, coba angkat tangan. Nah, suruh apa-apa jangan saya Om, jangan. Dia aja, kan gitu ya. Tapi saya percaya Tuhan itu menyuruh setiap kita untuk punya courage, punya keberanian. Apa yang harus kita lakukan supaya kita menjadi orang yang courageous, orang yang berani? Yang pertama, selalu terima keadaanmu dengan tanggung jawab. Kalau kita mengalami masalah, jangan salahkan orang lain. Itu kebiasaan yang selalu terjadi. Kenapa kamu kok kayak gini? Kenapa kok hasil tesmu jelek? Gurunya tidak pinter. Salahnya siapa saudara? Salahnya gurunya, ya toh? Kenapa kamu kok tidak ngerjain tugas? Oh tadi disuruh mama gini, jadi saya tidak sempat. Selalu ada yang kita salahkan. Belajar menerima tanggung jawab. Kalau ada masalah siapa yang harus tanggung jawab? Saya. Orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang berani bertanggung jawab. Kenapa ini kok nggak berhasil? Karena aku tidak cukup rajin untuk lakukan. Kita selalu mencari orang untuk disalahkan. Saya pakai contoh Kak VJ boleh ya. Kenapa VJ kok badannya terus bertambah beratnya? Salahnya mbok di sebelah itu loh kalau bikin sambal enak Om Cipto. Bisa, kan kita selalu punya alasan untuk orang lain yang salah bukan kita saudara. Tapi orang-orang yang berhasil menjadi berani adalah orang yang tidak menyalahkan orang lain. Saudara, saya mau tanya, binatang apa yang paling dicari di Indonesia ini? Binatang apa yang selalu dicari tiap hari di Indonesia ini? Babi loh, babi. Yang paling banyak dicari itu adalah kambing, saudara. Yang warnanya hitam. Namanya apa saudara? Kambing hitam. Sampai tukang sate mau cari kambing yang hitam sudah tidak ada. Karena setiap kali kita disalahkan, kita cari kambing hitamnya. Orang-orang yang hebat itu menerima keadaannya tanpa menyalahkan orang lain. Saudara kalau mau berhasil selalu mengambil tanggung jawab sendiri. Kebahagiaan dari hidup kita tergantung dari kualitas pikiran kita. Kalau kita selalu mencari siapa ya yang bisa disalahkan ya, siapa yang bisa salahkan ya, maka hidup ini enggak jadi lebih baik saudara. Firman Tuhan katakan, saudara-saudara semua pikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Wanita tadi tidak menyalahkan tabib-tabibnya. Dia percaya hidupnya akan berubah kalau dia sendiri mau berubah. Orang-orang yang berhasil adalah orang yang mengatakan memang keadaannya enggak baik, tapi aku berubah maka semuanya bisa berubah. Seringkali kita enggak mau berubah, kita berharap orang lain yang berubah. Saudara kalau mau berubah maka hidupmu pasti berubah jadi lebih baik. Pemenang bercerita masa lalu yang berat yang menjadikan mereka sekarang berhasil. Pecundang cerita masa lalu yang berat yang membuat mereka sekarang tidak berhasil. Kalau saudara ketemu sama teman yang berhasil, saudara tanya. Mungkin ceritanya seperti ini, dulu papa mamaku itu cerewet. Dulu papa mamaku itu sangat galak. Kalau aku ulangan dapat jelek, aku dihukum. Tidak dikasihin uang untuk ke kantin atau apapun. Tapi gara-gara itu aku sekarang jadi rajin dan aku berhasil. Itu pemenang seperti itu saudara. Punya masa lalu yang berat tapi kita bisa ceritakan karena masa lalu yang berat itu kita jadi lebih baik. Tapi orang-orang pecundang itu menggunakan alasan masa lalunya sehingga kita tetap tidak berhasil sekarang.
Kita menyalahkan keadaan sehingga kita menjadi penakut. Kita menyalahkan keadaan sehingga kita nggak suka belajar. Kita menyalahkan keadaan sehingga kita nggak bisa melayani dengan sempurna. Kita selalu mencari orang untuk disalahkan. Pasti teman-teman, adik-adik MDC Youth ini pernah baca ini ya. Hard times create strong men. Strong men create good times. Good times create weak men create hard times. Mungkin keluarga kita, keluarga yang mampu, keluarga yang sayang anak, maka kita dimanja. Tapi karena dimanja, kita jadi lemah. Tapi ada juga keluarga-keluarga yang mungkin orang tuanya sangat keras, keadaan keluarganya pas-pasan sehingga kita harus ekstra keras kerjanya. Tapi dikatakan hard times itu create strong men. Kalau hari ini teman-teman keadaan keluarganya baik-baik, semuanya gampang, ini Om Cipto mau kasih satu nasihat. Pilih untuk mengatasi hard times. Jadikan dirimu orang-orang yang kuat. Karena tantangan di masa depan itu tantangan yang berat. Persiapkan diri kita baik-baik. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Yang kedua, yang pertama tadi, terima keadaanmu tanpa harus menyalahkan orang lain. Jangan salahkan guru, jangan salahkan orang tua, jangan salahkan teman, jangan salahkan youth pastornya juga. Kasihan nanti. Kalau ada masalah, belajar untuk bertanggung jawab. Yang kedua, hadapi masalahmu bersama-sama dengan Tuhan. Belajar untuk menghadapi masalah. Kalau kita punya masalah, kita diamkan, masalahnya selesai enggak saudara? Enggak. Belajar untuk menghadapi masalah. Orang-orang yang kuat itu orang yang berani menghadapi masalahnya. Kita punya Tuhan yang besar. Kita percaya Yesus tidak meniadakan masalah. Tapi kita percaya Yesus, kita menghadapi masalah kita bersama-sama dengan Dia. Belajar untuk menghadapi masalah. Belajar untuk berkomunikasi adik-adik. Siapa di sini sering eker sama orang tuanya? Enggak apa-apa, ayo angkat tangan. Yang sering bertengkar sama orang tua, coba angkat tangan. Saudara, kalau saudara sering bertengkar, belajar untuk berkomunikasi. Bukan sebaliknya terus kita mengurung diri, tapi belajar untuk bisa berkomunikasi. Masalah yang dibiarkan itu akan terus menjadi lebih besar. Seringkali kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, berharap masalah kita selesai. Tapi Tuhan mau kita bukan hanya berdoa, tapi kita juga bertindak supaya terjadi mujizat keajaiban. Wanita tadi ketika dia percaya asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Tidak berarti tiba-tiba dia langsung sembuh saudara. Tapi ketika dia berdesak-desaan, saya mau tanya, kira-kira Tuhan Yesus tahu enggak ada wanita yang di belakang yang butuh disembuhkan? Kira-kira tahu enggak Tuhan Yesus? Percaya ya, Tuhan Yesus tahu. Tapi Tuhan Yesus tidak bilang begini, teman-teman laki-laki yang besar-besar ini tolong minggir ya. Kasihan ini ada wanita sudah pendarahan, sudah lemes, biar dia bisa datang ke tempatku. Ada ngomong kayak gitu di Alkitab? Enggak ada. Tuhan Yesus tetap jalan, semua orang berdesak-desaan. Dia tahu ada wanita yang sungguh-sungguh lagi berjuang. Tapi tindakan itu bukti daripada iman, saudara. Ketika dia berdesak-desaan, dia terus maju. Akhirnya dia menjamah jubah Yesus. Dan dia mengalami mujizat. Satu kali Om Cipto seusia kalian lagi kuliah. Om Cipto pengen beberapa teman itu percaya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita persekutuan kita berdoa supaya Tuhan itu memenangkan jiwa-jiwa ini. Satu hari pada waktu lagi ujian final, Om Cipto lagi di kafetaria. Malam itu Om Cipto lihat di seberang itu di meja sana
ada 4 anak Indonesia yang lain waktu saya di Amerika. 4 orang ini saya tahu tidak ada satupun yang Kristen karena mereka anak-anak pejabat tinggi. Salah satunya adalah anak daripada gubernur DKI Jakarta zaman waktu Om Cipto sekolah. Malam itu Om Cipto merasa bahwa Om Cipto harus ke meja sana untuk menceritakan tentang kasih Tuhan Yesus. Tapi Om Cipto ngitungnya gini, aku sendirian di sana 4 orang tidak ada yang orang percaya. Kalau aku ke sana kira-kira mungkin aku diketawain ya, gitu ya. Jadi Om Cipto tawar-menawar sama Tuhan, Tuhan gini aja, nanti setelah final exam Om Cipto akan datang ngomong satu-satu. Kemudian Om Cipto belajar lagi, tidak meneruskan pembicaraan itu. Setelah final exam semua pergi liburan, juga teman-teman ini pergi liburan. Kemudian Om Cipto dengar kabar, mobil yang mereka tumpangi itu terbalik. Dan anak itu meninggal dunia. Om Cipto menyesal, Om Cipto tahu, coba malam itu Om Cipto sampaikan kasih Yesus, Om Cipto enggak tahu dia mau terima Tuhan atau tidak. Tapi paling enggak Om Cipto lakukan apa yang Om Cipto doakan. Seringkali kita berdoa supaya teman-teman kita ditambahkan untuk kursi-kursi kosong di sini. Tapi kadang Tuhan kasih kita kesempatan untuk ngomong, tapi kita enggak punya keberanian. Iman bukan sekedar kita doakan, tapi iman itu dibuktikan dengan tindakan. Saya percaya belajar bertindak, belajar melangkah. Apapun yang engkau mau capai, mulai melangkah. Tuhan itu menyertai engkau. Tanpa langkah pertama kita enggak pernah lihat apa-apa. Langkah-langkah berikutnya mungkin banyak gagalnya. Tapi ketika kita sudah berhenti, itu sudah pasti gagal. Ayo melangkah lagi. Apapun yang kita percayai, ayo kita melangkah lagi. Ini realitanya itu dokternya ngomong ini sakit, sudah bisa disembuhkan, itu realita. Mungkin ada yang bilang realitanya, keadaan keuangan keluargaku lagi berat, rumahku mau disita, itu realita. Om Cipto tahu. Tapi Om Cipto mau ngajar satu hal, fokus kepada realita. Ada satu realita yang lebih besar daripada itu semua. Realita yang terbesar, yang paling benar adalah ini. Kita semua ini memang kecil, tapi kita punya Tuhan yang besar. Itu realita. Seringkali kita tidak menyadari itulah realita yang terbesar. Ketika saudara merasa sendirian, ketika saudara merasa minder, ketika saudara merasa tidak cukup pinter, ketika saudara merasa tidak cukup kaya, ketika saudara tidak merasa cantik, tidak merasa ganteng, tidak merasa berharga, fokuslah kepada realita ini. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan itulah yang mati ganti kita, menjadikan kita yang tidak berharga ini menjadi berharga. Menjadikan kita yang penakut ini menjadi pemberani. Menjadikan kita ini yang selalu cari orang untuk disalahkan, berani mengambil tanggung jawab dan berubah. Itulah realita. Ibrani 11 ayat 3 mengatakan karena iman kita mengerti bahwa alam semesta itu telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Yang tidak kelihatan itu lebih besar, lebih hebat daripada apa yang bisa kita lihat. Sekali-sekali kita pergi ke air terjun yang besar. Kita lihat air terjun itu kuasanya, tenaganya begitu besar. Bisa dipakai untuk membangkitkan tenaga listrik. Sekali-sekali kita pergi ke pantai, kita lihat ombak yang begitu menderu, yang begitu besar ombaknya. Kita lihat cakrawala yang luas itu. Terus kita bisa menyadari betapa besarnya Tuhan. Dan semuanya itu firman Tuhan katakan. Yang kita lihat itu terjadi
dari sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Firman Tuhan itu jauh lebih kuat, jauh lebih dahsyat daripada semua realita yang kita bisa lihat di dunia ini. Tidak ada yang Tuhan tidak bisa lakukan. Waktu itu Om Cipto pelayanan, ketemu sama orang, diajak makan, terus dia mulai bercerita. Adiknya itu sekolah pada waktu itu, dan ketika dia sekolah, badannya mulai sakit-sakit. Adik perempuannya kemudian pergi ke dokter periksa, ini di Amerika kejadiannya. Ketika diperiksa sama dokter disuruh tes darah. Setelah tes darahnya keluar, dokter minta untuk diadakan tes darah lanjutan. Dia mulai tahu bahwa penyakitnya cukup berat. Dan setelah hasilnya keluar, ternyata dia kanker darah. Stadium lanjut, sisa waktunya 3 bulan. Maka disuruh seluruh keluarganya untuk periksa sumsumnya, ada enggak yang cocok bisa untuk dicangkokkan sumsumnya. Ketika saudara-saudaranya diperiksa semua, enggak ada yang cocok. Maka pilihan utamanya adalah kemoterapi. Pada waktu itu dia sudah punya pacar. Tapi ketika pacarnya menyadari dia sudah sakit dan sakitnya tinggal 3 bulan, pacarnya pindah ke kota lain. Nasibnya begitu buruk, kalau bahasa peribahasa Indonesia, orang jatuh tertimpa tangga. Bukan hanya tertimpa tangga, digigit anjing dan anjingnya gila sekali, saudara. Itulah nasibnya anak ini. Di tengah-tengah perjuangannya karena waktunya tinggal 3 bulan, orang yang paling dekat sama dia pindah ke kota lain. Dokter bilang kemoterapi, enggak ada jalan lain, kemungkinan terbesar hanya 3 bulan. Tapi pada waktu dia mau di kemoterapi, teman sekamar daripada mantan boyfriendnya ini ternyata sayang sama dia. Mendatangi dia, terus kasih support di rumah sakit. Jadi dia punya teman baru, yaitu teman sekamar bekas boyfriendnya. Dia kemudian dilakukan kemoterapi. Pada waktu dokternya bikin resep, saudara, dia salah bikin resep. Resepnya, dosisnya, nolnya kebanyakan 1. Berarti obat kemoterapinya 10 kali lebih kuat. Kalau saudara pernah dengar orang di kemoterapi, rambutnya rontok semua, kehilangan nafsu makan, mual-mual dan lain sebagainya, ini cuma dikali 10, saudara. Badannya semua terbakar, dia koma, dilarikan di IGD karena tidak kuat lagi. Dokternya karena di Amerika takut kalau ini orang mati gimana, dia akan dituntut, dia akan kehilangan pekerjaannya. Dokternya nungguin di samping ranjang rumah sakit. Tapi anak perempuan ini tidak mati-mati. Tidak mati-mati. Sudah terbakar seluruh tubuhnya, tapi tidak mati-mati. Dari hari ke hari, keadaan perlahan-lahan sekali, tapi menjadi lebih baik. Dari hari ke minggu, minggu ke bulan, dari bulan ke bulan lagi. Keadaannya membaik, perlahan-lahan dia jadi lebih baik. Akhirnya satu hari dokter mengatakan dia pulih total, diperiksa seluruh sel kankernya habis, saudara. Manusia ada yang mengkhianati, manusia bisa bikin salah, tapi Tuhan itu tidak pernah salah. Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Anak ini kemudian boleh keluar dari rumah sakit, diberitahu oleh dokternya bahwa karena obatnya sudah begitu kuat, organ-organnya pun kena pengaruh. Maka kandungannya terbakar, dia tidak bisa lagi punya anak. Tapi tadi teman laki yang selalu menemani dia itu tetap sayang sama dia. Akhirnya mereka menikah. Pada waktu saya diceritain, bilangnya anak perempuan tadi itu punya 2 anak. Anak-anaknya
lahir normal semua, pinter-pinter. Dan malam itu ketika saya diceritain, dia bilang anak perempuan itu lagi menantikan. Karena anak-anak yang dikatakan tidak bisa lahir itu tidak akan lahir. Sudah mau punya anak, dia bakal jadi oma. Apa yang Tuhan tidak bisa lakukan? Apa yang Tuhan tidak bisa lakukan? Dia Tuhan. Mungkin ada pertanyaan, Om, tapi aku punya keluarga mati, didoakan tetap mati. Ya, itu realita juga. Satu hal yang kita belajar, it's not about us, it's about Him. It's His story, not our story. Tapi kita punya keyakinan, kita punya Tuhan yang dahsyat, yang kuasanya tidak terbatas, yang janjinya tidak pernah sampai kadaluarsa. Dia yang berjanji, aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai engkau. Aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Masa depan yang baik Tuhan sediakan bagi setiap saudara. Jangan raksasa-raksasa itu membuat kita mundur. Tapi biarlah raksasa-raksasa itu mengingatkan kita. Kita punya Tuhan yang besar. Courage bukan karena melihat kemampuan kita. Keberanian kita bukan karena melihat diri kita. Tapi courage itu timbul karena kita menyadari kita punya Tuhan yang besar. Dia Tuhan yang memegang tanganmu. Dia yang akan menyertai engkau. Dia yang akan memimpin engkau memasuki masa depan yang gak jelas. Dia Tuhan yang akan menyertai keluargamu ketika gonjang-ganjing ekonomi menimpa negeri ini. Dia Tuhan yang dahsyat. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan. Kita punya Allah yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Om Cipto minta, kalau hari ini engkau datang, hatimu diliputi dengan ketakutan. Engkau diliputi kecemasan mungkin karena keadaan keluarga. Mungkin engkau sudah mulai meninggalkan impian-impian yang Tuhan taruhkan dalam dirimu karena engkau katakan sudah tidak mungkin lagi bisa terjadi. Raksasa itu sudah tumbuh begitu besar sehingga kita gak bisa melihat lagi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nanti pada waktu kita nyanyi, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kita akan berdoa sama-sama. Ayo kita nyanyikan lagi. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya
Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk kasih Tuhan yang tidak terbatas. Kami mau mengucap syukur untuk penyertaan-Mu yang tiada akhirnya. Kami mau mengucap syukur karena Engkau Tuhan yang menggandeng tangan kami. Engkau Tuhan yang berkuasa. Apa yang Engkau enggak bisa lakukan? Engkau Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Engkau memilih setiap kami di tempat ini untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami berdoa pada saat ini, jamah setiap kami ya Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa pada saat ini bersama-sama, Tuhan biarlah Tuhan bangkitkan roh yang berani, roh yang tertib, roh yang kuat di dalam diri kami masing-masing. Berdoa biar Tuhan turut campur dalam kehidupan kami. Berdoa untuk setiap adik-adik di tempat ini yang di dalam pergumulannya mengalami ketakutan. Biarlah Tuhan sendiri berikan damai sejahtera. Shalom Tuhan turun saat ini. Biarlah Tuhan jamah ya Bapa. Biarlah kami bisa lagi memandang masa depan. Menyadari Tuhan yang berkuasa itu menyertai hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, memberkati adik-adik di tempat ini. Biarlah Tuhan pakai hidup mereka dengan cara yang spesial untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Thank you Om Cipto. Jangan duduk dulu, mari kita berdoa untuk Om Cipto juga. Bisa arahkan tangan kita mengucap syukur untuk Om Cipto yang ada di tengah-tengah kita. Kita berdoa bersama sambil kita doa berkat yuk. Tuhan mengucap syukur buat hari ini untuk kesempatan untuk kami bisa mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Om Cip di tengah-tengah kami. Percaya bahwa apa yang sudah disampaikan tidak ada benih yang terbuang dengan sia-sia, semuanya bertumbuh dalam hati kami masing-masing. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau juga yang terus menyertai kehidupan Om Cipto ke depan. Percaya bahwa apapun yang ia kerjakan, apapun yang beliau lakukan, semuanya Engkau buat bikin berhasil dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya satu hal yang pasti bahwa akan ada begitu banyak tuaian-tuaian yang akan dituai oleh Om Cip. Dan akan ada begitu banyak orang yang mungkin hari ini mereka sedang bergumul, mereka masih belum percaya Tuhan, tapi ketika mereka berjumpa dengan Om Cip, Engkau memakai hamba-Mu ini untuk bisa menyampaikan kabar baik tentang Yesus Kristus, sehingga kehidupan mereka bisa mengalami kehidupan yang berkemenangan Tuhan. Kami percaya Engkau memakai hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, I am this youth, bukalah kedua tangan-Mu, terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang selalu menyertai-Mu kemanapun Engkau pergi. Kasih karunia-Nya, hikmat-Nya, kasih-Nya itu akan selalu cukup dan membawa Engkau untuk menjadi generasi yang mengasihi Allah dan memberikan dampak bagi begitu banyak orang. Lihatlah Allah yang besar menyertai-Mu, perkara besar terjadi dan yes, biarlah pengalaman-Mu itu menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya, God bless you. Silakan. Halo? Oh wow, keren Keren banget. ya hari Terima ini. kasih Om Cipto untuk firman Thank you, hari Om ini. Cipto. Oke. Sebelum kita konteks, seperti biasa kita mau menyambut jemaat-jemaat baru. Jadi kalau misalnya kalian lihat kanan, kiri, apakah ada wajah-wajah baru? Ayo. Angkat-angkat guys. Jadi kita Nah, menyambut mereka. coba dilihat kanan kiri. Oh, belakang. Ya. Belakang. Jangan lupa kalau kalian ada lihat wajah-wajah baru disapa ya guys. Kita mau welcome. Kayaknya tadi ada beberapa ya Iya, kita lihat di betul. depan tadi ya. Kalau nggak salah ada 4 orang ya. Oh itu. Oh itu ya. Hai. Halo, halo. Welcome. to MDC Youth. Buat kalian Bukan yang- orang asing, Uh-oh. tapi kalian udah keluarga wajib. Yes, benar sekali. Oke. Next. Kita ada ini ya, ada pengumuman untuk ada doa puasa. Oh. Nah, doa puasa ini untuk memperingati Prapaskah. Nah, untuk kita bisa merenungkan kembali pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Nah, nanti akan ada via Zoom ya. Ini jadi doa Prapaskah akan
kita jalani lewat Zoom setiap Senin sampai Jumat tanggal 14 sampai 17 April jam 5 pagi sampai jam 6. Nah, nantinya terus nanti dari rangkaian doa puasa ini akan ditutup di ibadah Jumat Agung tanggal 18 April. Nah, jangan lupa untuk ikut ya guys. Kita sama-sama merenungkan kembali tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Oke. Next. Nah, ini sepertinya kita harus agak menyingkir karena dengar-dengar ini ada video yang menarik. Wow, Kira-kira apa ya? itu? Wow, youth camp nih C, oh my god. Terpesona sekali ya. Galan mana galan? Gimana lagunya? Terpesona. Wih, Aku wih, wih. terpesona, wah. Langsung terngiang-ngiang ya. Yang ini. Aduh, nah makanya itu guys, jangan sampai kelewatin keseruan kita kayak yang tadi ada di Youth Camp tahun lalu ya guys. Yes, betul. Jangan lupa daftar karena kita bakal seru-seruan bareng memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan bareng-bareng juga. Yes, nah jangan lupa buat kalian yang mau daftar bisa lewat QR di atas itu atau mungkin di bit.ly/MDC Youth Camp 2025 ataupun bisa lewat kontak leader betul. masing-masing. Nah untuk informasinya bisa sekalian dilihat. Juga jangan sampai khawatir ya guys, mungkin karena memang 4 hari harganya naik tapi jangan sampai khawatir. Pokoknya kalian mau ikut kalian bilang dulu ke kontak leader ya guys. Betul. Nanti pasti ada jalan lah. Iya oke? betul, ada jalan lah. Semua Pokoknya ada jalan. ikut dulu, mau ikut dulu pasti ikut. Oke. Next. Nah, Wah. ini yang ditunggu-tunggu. Seperti biasa, kita Iya. kontak grup biasanya ngapain sih? Nah, kontak grup itu kita biasanya sharing ya, saling Wah. sharing. Kita bisa bahas tentang ibadah maupun tentang kehidupan kita. Oh, berarti bisa curhat-curhat gitu ya? Iya, selain curhat juga kita bisa belajar untuk bertumbuh bersama ya. Oh, Jadi seru-seru nggak ya. cuma gosip aja, nggak Betul. cuma nyampah aja, tapi kita diajari untuk bisa bertumbuh, kita bisa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Oke. Sama keluarga rohani kita. Oke. Jadi gak sabar kontak. Iya, nggak sabar nih ya, sudah nggak sabar semua ya kontak ya. Wow. Oke, ya sudah. Kalau Ada gitu, sih? Sebenarnya tidak ada. iya kontak. Oke. Yes, Enjoy enjoy your your contact contact time. Gak apa-apa, udah lewat. Mana ya? Oh itu Jerry. Kok aku tiba-tiba?